Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan CSL mengenai fungsi suprapubik serta persiapan dan pemeriksaan sampel urin secara mikroskopik. Adapun untuk prosedur yang pertama yaitu fungsi suprapubik merupakan tindakan pengambilan sampel urin melalui aspirasi dari kulit abdomen pasien di region suprapubik. Untuk indikasi dari dilakukannya fungsi suprapubik ini yaitu yang pertama untuk diagnosis ESK kepada pasien anak yang tidak dapat dilakukan pengambilan sampel dari kateter maupun apabila sampel urin sebelumnya tidak dapat digunakan karena terkontaminasi. Juga selanjutnya dilakukan kepada pasien dengan trauma uretra yang luas sehingga menjadi kontraindikasi pemasangan kateter. Kemudian dilakukan juga kepada pasien neonatus dan anak yang tidak dapat melakukan pengambilan sampel secara pancar tengah. Kemudian dilakukan kepada pasien dengan sumbatan atau hambatan pada aliran uretra. Kemudian dilakukan kepada pasien dengan fimosis serta dilakukan kepada pasien dengan uretritis atau parauretritis. Adapun untuk kontraindikasi dari fungsi suprapubik yaitu yang pertama, jika kandung kemih dari pasien tidak dapat teraba atau kecil. Selanjutnya apabila terjadi sikatriks akibat operasi pada luar abdomen sebelumnya. Kemudian apabila terjadi atau terdapat tumor pada kandung kemih yang belum diketahui. Kemudian jika terjadi gangguan pendarahan, kemudian jika terjadi distensi abdomen, serta jika terjadi organomegali yang hebat. Adapun sebelum kita melakukan fungsi suprapubik, sebelumnya kita terlebih dahulu melakukan informed consent kepada pasien. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, saya Dr. Libuda yang akan membantu Ibu pada hari ini. Jadi berdasarkan keluhan Ibu sebutkan sebelumnya yang ada pada anaknya Ibu, di sini kita akan melakukan prosedur yang disebut aspirasi suprapubik Bu, di mana teknik ini atau prosedur ini dilakukan untuk mengambil sampel urin langsung dari kandung kemihnya anaknya Ibu Bu, karena sebelumnya kan di sini kita untuk mengambil sampel dari saluran urin dan saluran kencingnya anaknya Ibu itu tidak bisa Bu, sehingga harus langsung dari kandung kemihnya anaknya Ibu Bu. Adapun untuk prosedurnya sendiri, nanti kita akan menggunakan suntik untuk mengambil sampel urin dari kandung kemihnya anaknya Ibu Bu. Untuk prosedurnya sendiri mungkin akan terasa kurang nyaman, namun Ibu tenang saja Bu. Di sini kami akan melakukannya dengan hati-hati serta seprofesional mungkin, sehingga keluhan maupun rasa kurang nyaman yang anaknya Ibu akan rasakan nantinya itu bisa diminimalisir Bu. Dan juga untuk kerahasiaannya juga akan kami jaga Bu, untuk hasil dari pemeriksaan ini Bu. Adapun Ibu juga berhak untuk menolak dari pemeriksaan ini, namun kami sangat anjurkan Bu, kami sangat tekankan supaya bisa mengikuti dari prosedur ini Bu, supaya kita juga kedepannya bisa menentukan diagnosis atau penyebab apa yang menjadi penyebab dari keluhannya anaknya Ibu, dan kita bisa berikan terapi yang tepat sasaran Bu, sehingga untuk proses penyembuhannya sendiri bisa terbantu Bu, seperti itu. Jadi bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia Bu ya? Oke. Selanjutnya kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Adapun yang pertama persiapan alat dan bahan yaitu handscoon steril, kemudian duk bolong tengah, kemudian jarum nomor 23G ukur 1 inci, kemudian spoit 3 mili atau 5 mili, kemudian kain kasa steril, kemudian alkohol 70% atau povidone iodin, kemudian anestesi lokal berupa lidocaine 1%, kemudian urine bag kolektor, kemudian baju operasi yang steril, dan juga nantinya dibutuhkan baskom berisi larutan klorin 0,5%. Adapun untuk persiapannya sendiri, pertama
kita untuk persiapan pasien yaitu kita melakukan pengecekan darah rutin dulu terhadap pasien. Kemudian kita minta pasien untuk minum sebanyak-banyaknya supaya kandung kemih pasien terisi. Kemudian kita meminta pasien untuk memposisikan diri secara terlentang atau supine. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah kandung kemih pasien sudah terisi penuh atau belum dengan cara perkusi atau bila ada menggunakan alat USG. Kemudian untuk persiapan dari dokter sendiri yang akan melakukan prosedur, itu yang pertama melakukan cuci tangan rutin. Kemudian menggunakan handscoon steril. Kemudian kita juga memposisikan diri supaya berada di sebelah kanan pasien. Di sini saya akan berdiri seolah-olah pada bagian kanan dari pasien. Selanjutnya, untuk tindakan aspirasi sendiri, pertama-tama kita melakukan disinfeksi atau pembersihan pada daerah yang akan dilakukan fungsi atau aspirasi, yaitu pada daerah suprapubik pasien. Setelah itu kita memasangkan duk bolong tengah supaya yang kelihatan hanya daerah suprapubik yang akan dilakukan aspirasi. Kemudian kita tentukan lokasi yang akan dilakukan fungsi, yaitu pada bagian tengah sejajar dengan simfisis pubis, di atas simfisis pubis dengan jarak 0,5 sampai 1 meter. Kemudian kita lakukan penusukan menggunakan jarum nomor 23G dengan posisi dengan sudut 10-20 derajat terhadap garis tegak lurus. Namun apabila diperlukan, kita juga sebelumnya perlu memberikan anestesi lokal kepada pasien. Kemudian kita tunggu hingga 5 menit supaya obat anestesi yang kita berikan itu sudah dianggap bekerja, baru kita bisa melakukan penusukan dengan sudut tadi 10-20 derajat. Kemudian kita tusukkan hingga sedalam 3 cm. Adapun selama tusukan, apabila jarum sudah mencapai jaringan sungkutan, kita tarik langer pada spoid untuk menghasilkan tekanan negatif. Kemudian kita tusukkan sedalam 3 cm. Lalu kita lihat apakah spoid sudah masuk atau jarum sudah masuk ke daerah vesika urinaria yang ditandai dengan masuknya urin ke dalam spoid. Apabila sudah masuk, kita hentikan penusukannya. Kemudian kita tarik urin dari vesika urinaria dari kandung kemih. Setelah dirasa cukup, kemudian kita cabut jarum tadi dengan sambil menekan pada yang ditusukkan dengan kasa steril. Sambil dicabut, begitu sambil menekan bagian yang dilakukan penusukan. Kemudian bila sudah, kita melepaskan atau membuang duk steril dari pasien. Dan untuk hasilnya sendiri, untuk sampel urin kita dapatkan, kita masukkan ke dalam botol penyimpan sampel. Adapun selanjutnya, untuk tindakan pasca prosedur, yaitu kita membersihkan tangan kita sambil menggunakan sabun tangan. Kita masukkan
ke dalam baskom berisi klorin 0,5% sambil digosok-gosokkan untuk membersihkan bercak-bercak ataupun sisa-sisa yang menempel pada sarung tangan atau handscoon. Kemudian kita melepas handscoon dengan sikap seperti melepas handscoon steril. Setelah itu kita lakukan cuci tangan rutin atau cuci tangan asepsis. Barulah kemudian kita melakukan perpisahan kepada pasien seperti mengucapkan terima kasih karena sudah melakukan prosedur dan sembari menyiapkan untuk pemeriksaan dari sampel urin yang sudah diambil. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan serta persiapan sampel urin untuk pemeriksaan secara mikroskopik. Adapun pemeriksaan urin ini atau urinalisis merupakan salah satu tes yang sering diminta oleh dokter karena persiapannya sendiri yang tidak membebani pasien, seperti pada pemeriksaan glukosa yang harus diminta terdapat beberapa persiapan untuk pasien sendiri. Sedangkan untuk dari tes urin ini tidak ada. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur persiapan dan pemeriksaan sampel urin secara mikroskopik. Adapun untuk tes urin ini sendiri atau urinalisis merupakan salah satu tes yang sering diminta oleh dokter karena persiapannya yang tidak membebani pasien. Adapun untuk indikasi dilakukannya pemeriksaan sampel urin ini itu yang pertama untuk sebagai tes saring kesehatan atau pada keadaan patologik ataupun pada sebelum dilakukannya operasi. Kemudian untuk mendiagnosis adanya ISK pada pasien. Kemudian untuk melihat adanya gangguan metabolisme pada pasien, serta untuk menentukan berbagai jenis penyakit ginjal yang ada pada pasien. Adapun untuk pemeriksaan ini, yang pertama itu pada tahap pra-analisis, yaitu atau persiapan untuk persiapan dari pasien sendiri tidak ada persiapan yang khusus, namun untuk persiapan sampel harus terhindar dari kontaminasi dan wadah penampung juga harus hendaknya kering dan bersih. Kemudian sampel yang digunakan merupakan urin sewaktu, yaitu urin yang diambil pada suatu saat. Kemudian pemeriksaan sampel urin atau urinalisis dilakukan selambat-lambatnya 2 jam setelah dikemitkan. Adapun apabila terjadi penundaan, maka sampel urin ditempatkan pada lemari pendingin. Adapun untuk sampel urin yang dianjurkan untuk dipakai yaitu urin pagi karena tingkat kepekatannya yang tinggi. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu alat sentrifus, kemudian tabung sentrifus, kemudian pipet pasteur, kemudian kaca objek serta kaca penutup, dan mikroskop. Untuk selanjutnya, untuk tahap analisisnya, kita ambil sampel urin dan kita tempatkan pada tabung sentrifus. Kemudian kita siapkan sampel urin dengan cara disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 2000 rpm. Kemudian bila sudah, selanjutnya kita buang lapisan supernatan dari sampel urin yang sudah disiapkan dan kita sisakan hingga 1 mili dari sisa sampel urin. Kemudian untuk tabung sendiri kita ambil dan kita sentakkan dengan jari untuk mencampurkan antara sisa urin dengan endapan atau sedimen yang ada.
Kemudian menggunakan pipet pasteur kita ambil sampel urin, kemudian kita tempatkan pada kaca objek, kemudian kita tutup menggunakan kaca penutup. Kemudian kita tempatkan di mikroskop, lalu kita periksa. Kita melakukan pemeriksaan secara mikroskopik. Adapun untuk yang diperiksa pada urinalisis ini yaitu yang pertama ada tidaknya torak, kristal serta epitel maupun elemen yang lain menggunakan perbesaran 10 kali. Selanjutnya kita juga mengecek leukosit serta eritrosit menggunakan perbesaran 40 kali. Untuk nilai rujukannya sendiri yaitu untuk eritrosit dia kurang dari 5 per lapangan pandang besar, untuk leukosit dia kurang dari 5 per lapangan pandang besar, untuk torak dia negatif atau hialin, untuk kristal dia negatif, untuk epitel dia epitel gepeng, serta untuk bakteri dia kurang dari 2 per lapangan pandang besar. Adapun pada skenario ini kita diberikan hasil seperti pada gambar. Jadi di sini bisa kita lihat pada gambar yang diberikan, kita melihat adanya terbentuk kristal seperti bentuk amplop atau seperti diamond, di mana kristal ini menandakan bahwa kristal ini merupakan kristal kalsium oksalat yang menandakan bahwa pada kandung kemih pasien terdapat batu kristal, sehingga pasien terdapat batu kristal. Adapun untuk pemeriksaan yang hal-hal yang objek yang perlu dicek, hal-hal lain yang perlu dicek seperti leukosit, eritrosit, serta torak dan epitel, semuanya berada pada nilai rujukan, sehingga pada hasil pemeriksaan ini kita diagnosis bahwa pasien mengalami batu pada vesika urinaria. Adapun setelah dilakukannya pemeriksaan ini, kemudian kita selanjutnya mengarahkan ke pemeriksaan penunjang lainnya, dan kita sampaikan kepada ibu dari pasien, dan juga kita berikan tata laksana yang sesuai dengan kondisi yang dialami pasien. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.